prosedur absensi. Kamu tahu gak gimana cara absensi di ruang guru? Pertama ngapain? Buka aplikasinya dulu ya. Terus? Oh, masih absennya karena hilang. Jadi terus habis itu kita klik kata kehadiran, terus kita klik kehadiran kita, terus nunggu gurunya mengkonfirmasi benar nggak nih si Ilva hadir gitu ya. Terus aku pun juga gitu, aku klik kehadiran, terus Ilva konfirmasi kehadiran aku, udah deh selesai. Nah itu berarti urutannya itu namanya prosedur. Jadi prosedur pengertiannya adalah teks yang berisi panduan kepada pembaca tentang bagaimana melakukan atau membuat sesuatu gitu. Jadi intinya apa? Prosedur teks itu apa? Isinya teks yang berisi panduan tentang bagaimana membuat sesuatu. Oke, bisa kasih contoh? Contoh dari ini prosedur teks kira-kira yang Ilva tahu. Kalau membuat sesuatu biasanya apa namanya? Membuat sesuatu. Ya kalau misalkan membuat nasi goreng, langkah-langkahnya itu namanya tutorial atau resep. Iya. Ini contoh dari salah satu contoh dari prosedur teks. Sekarang kalau pengertiannya udah, kira-kira tujuan, purpose itu artinya tujuan, atau dia nama lainnya itu aim atau
perhaps. Ya, membantu readers. Iya, reader. Read itu apa nih? Bacaan. Kalau readers itu berarti pembaca. Membantu pembaca untuk membeli sesuatu dengan cara masih deskripsi. Iya enggak? Untuk membeli enggak? Iya. Prosedur untuk membeli apa tadi ini? To make or to do something. Berarti bukan yang A. Kalau yang B artinya apa? Compare itu membandingkan. Alternatif. Iya, step-step alternatif dari melakukan sesuatu. Sebenarnya apa? Stepnya benar ya, tapi apakah membandingkan? Enggak ya, bukan. Yang C, menjelaskan apa gambaran secara umum tentang sesuatu, bukan gambaran ya, kita lebih ke step-step. Yang D, offers itu menawarkan Membaca sebuah panduan untuk use itu apa? Menggunakan sesuatu. Terus ini untuk mendorong pembaca menyelesaikan sesuatu. Menurut kamu yang paling mungkin yang mana? Iya betul, yang D. Ini gimana sih? Tadi benar jawabannya yang D. Ya benar ya, jawabannya yang D. Apakah kamu pernah makan makanan ini? Ini apa kira-kira? Kenapa enggak sih? Iya. Kurang terang ya? Sebentar. Ini rawon ini. Iya. Kayak tom yum gitu kayaknya. Soalnya ada udangnya. Ini wedang ronde. Ini empek-empek. Pernah makan semuanya? Empek-empek udah. Wedang ronde belum? Ronde yang angkat kayak sepotan gitu. Apa ya kalau ini namanya? Di sini namanya apa? Pokoknya ronde sih. Ini yang angkat kayak wedang jahe tapi ininya kayak cendil. Belum pernah kan? Rawon? Berarti kamu nggak tahu rawon dari mana makanannya? Dari Surabaya asalnya. Kalau Surabaya berarti Sulawesi apa East Java? East Java. East Java itu apa bahasa Indonesia ya? Jawa. Apa ya? Kalau pulau itu island, bentar. Jadi kalau arah itu nanti dihapus. Ada taruhlah Java ya, Jawa kan. Jawa itu ada Jawa Barat, berarti West Java. Jawa Tengah berarti Central Java. Jawa Timur East Java. Ingat-ingat ya, yang barat itu yang west, yang timur yang east. Berarti kalau aku bilang ini nih, the sun itu apa? Sun itu apa? Matahari. Rise itu terbit in the, di mana tuh? Barat atau timur matahari? Iya, in the east. East. Oke, sama sini ya. Ingat-ingat ya, ada central, ada east, sama ada apa namanya west. Oke, lanjut lagi. Biasanya kalau kita lagi hujan-hujan makan apa? Oh, ramen, mantap. Oke. Sekarang kita lanjut ke struktur. Ini contohnya how to make wedang ronde ya. Coba aku jelasin. Iya, jadi cara membuat wedang ronde. Jadi sebelumnya general struktur itu berarti struktur teksnya ya, isinya apa aja gitu. Kan kalau misalkan kayak teks biasa kan ada pembukaan, ada isi, ada penutup gitu ya. Tapi karena ini guide atau apa namanya panduan, strukturnya seperti ini. Artinya struktur teks.
Garlic itu nggak bawang putih. Iya betul. Oke. Kecap ya. Iya. Terus baru abis itu langkah nanti ditulis stepnya. Kira-kira pertama ngapain? Apanya menggoreng. Kalau pengen bikin nasi goreng. Masukin bumbu dulu sih. Ya, masukin bumbu, diulek nggak? Ya dihaluskan ya. Iya. Bawang merah, bawang putih dihalusin. Terus habis itu langkah kedua Nasi. ya nasi. Habis dihalusin terus bumbunya dimasukin ke wajan gitu ya. Iya. Terus habis itu masukin nasi, terus dicampur, baru terakhir masukin kecap sama garam ya. Garamnya lupa nih, salt. Gitu. Jadi nanti kamu urutin gitu ya di step-stepnya. Ini contohnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Boleh lanjut dicatat lagi. Ini yang tadi ini. Nanti pulang dari sini cobain makan wedang ronde, itu mah enak, anget-anget, manis gitu kayak air jahe tapi ditambah kayak candil tau candil, yang kenyal-kenyal iya kayak gitu tapi warna-warni terus dalamnya ada kacangnya. Enggak, enak tau. Kalau pas dingin-dingin enak sekali. Udah guys. Udah. Oke, sekarang nih teks yang wedang ronde. Kira-kira dari strukturnya kamu coba kamu urutin. Yang pertama yang hijau ini kalau untuk make wedang ronde masuknya apa? Strukturnya sih. Instant goal, materials atau step? Gold. Ya, goal sekalian title-nya ya. Jadi akan bagaimana membuat wedang ronde. Terus ini ada ingredients, ada tools, dua-duanya masuk ke dalam. Material. Iya, ini termasuk materialsnya ya. Ini ingredientsnya ada apa aja nih? 200 gram apa namanya sih, tepung gitu ya, tepung beras. Terus 100 ml air warm itu apa? Air hangat. Iya, warm itu hangat. Terus pewarna makanan ya, tapi sifatnya opsional. Terus kacang yang udah dihancurkan dan dicampur dengan sugar gula ya. Untuk isian ya, for filling. Terus 500 ml air biasa. Tadi kan ini air hangat ya. Terus 100 gram gula. Gula merah. 2 pieces ginger apa? Jahe. Terus 2 daun pandan. Terus toolsnya ada apa aja? Mangkok, sendok, dan juga pot itu kayak tempatnya gitu. Terus habis itu step-step, ini stepnya berarti masuknya ke step ya urutannya ya. Kan tadi semuanya udah ada ya, udah ada goalnya, ada materialsnya, ada stepnya. Yang pertama coba lihat, mix itu apa? Menyampurkan Dan tepung beras dengan apa ya itu? warm water hangat ya, air hangat di mangkok dan kayak campur, tekan-tekan terus sampai jadi adonan yang lembut yang semua. Terus divide, bagi adonannya dan warnain jadi biar warna-warni. Ada yang tadi kan kalau di gambar ada yang warna hijau, ada yang warna pink ya. Jika mau, tapi kalau nggak diwarnain juga nggak apa-apa. Dan shape into small balls dan bentuk menjadi bola kecil dengan dengan dalamnya diisi crush fans atau kacang
tulis nih. Structure dari prosedur teks A, B, C. Insya Allah sih habis. Kalau A evaluasi loh. Ya BB. Materials. Pertamanya materials. Enggak sayang, yang C ya. Pertamanya harus judul baru. Sebenarnya ini material, tapi kalau nggak ada toolsnya kan boleh ingredients doang. Karena ingredients itu tadi bagian dari material. Instruction itu nama lain dari step, instruksinya atau step-step. Ya itu. Jadi kalau kata-katanya berubah jangan bingung ya. Tapi ini sih no nih. Sekarang kebahasan. Sebelumnya aku mau kenalin tipe dulu. Jadi tipenya itu ada yang simple. Simple itu isinya cuma 1 sampai 2 step doang. Jadi instruksinya cuma 1 sampai 2 doang. Kira-kira apa yang singkat-singkat gini? Kayak cara how to use safety belt. Kan gampang banget ya, cuman kayak duduk di mobil terus ambil safety beltnya terus diklik kanan. Itu kan cuma 1 sampai 2 step aja. Terus kalau lebih dari itu lebih dari ini sampai 3 deh. Ini lebih dari 3 step, berarti masuknya ke kompleks. Coba kasih contoh. Yang lebih dari 3. Ya kayak cuci tangan sih. Ya, kalau nggak bisa cuci tangan gimana tuh? How to wash. Ya tangan ya. How to wash hand. Misalkan properly ya, dengan baik. Gitu. Nah, kalau protokol ini adalah prosedur teks yang stepnya bisa dibalik-balik, bisa diubah-ubah urutannya, tapi tujuannya tetap tercapai. Contohnya tuh kayak bikin mie instan. Kan kita boleh rebus air dulu, nyalain kompor dulu, atau kita robek mie-nya dulu, masukin bumbu-bumbunya ke mangkok. Tapi pengen urutannya diubah kan, tapi tujuannya bisa tercapai. Coba sekarang Iva cari contoh lain, jangan itu. Yang protokol. Iya, yang urutannya boleh diganti-ganti. Yang nanti apa ya? Membersihkan lingkungan. Emang setnya apa aja? Kayak misalkan nanti kan kita musyawarah. Terus kayak Mau buat dulu atau jalan dulu gitu? Iya. Oh, boleh. How to make our environment clean gitu ya? environment artinya apa ya? Lingkungan. Nanti kalau taman tuh Kalau taman apa? Garden. ya garden. Oh, boleh garden. How to make our garden clean. Kamu tahu bedanya garden sama park nggak? Enggak. Kalau park itu kayak Jadi sebenarnya kalau diartiin sama-sama taman, cuman kalau garden itu lebih banyak tumbuhannya. Kalau park itu kayak alun-alun gitu loh, jadi masih bisa buat orang jalan-jalan, olahraga gitu. Itu namanya park. Kalau garden tuh benar-benar kayak kebun gitu sebenarnya, kayak banyak tumbuhannya. kan kalau school garden itu kan
ubah urutannya. Ini aku punya teks, tapi belum berurutan nih. Gimana caranya biar bisa berurutan? Ini artinya apa? Setelah semuanya siap, mulai dengan membuat rencana makan yang sehat. Mungkin nggak ini pertama? Ada kata-kata setelah semua siap. Kok tiba-tiba setelah semua siap ya? Harusnya kan ada pendahuluannya dulu gitu ya. Berarti ini bukan yang pertama. Coba yang kedua. First itu pertama-tama buat tujuan yang clear, yang jelas tentang kesehatan dan nutrisi kamu gitu ya. Ini bisa jadi yang pertama ya. Coba kita lihat yang ini. Lastly, terakhir, nggak mungkin ya kalau ini nggak mungkin pertama. Terus make sure atau make sure apa ya? Yakinkan lagi untuk mempelajari kontrol porsi untuk avoid itu menghindari cooking, memasak dan memakan terlalu banyak. Terus kalau yang ini, ketika plan kamu sudah siap, terus stok atau siapkan bahan-bahannya di kitchen kamu. Kira-kira yang pertama apa? Yang first dulu ya. Yang ini yang pertama. Ini kan suruh nge-set ya. Ada kata set, gitu ya. Di sini juga ada kata set yang ini ya. Setelah semuanya sudah set, baru bikin healthy meal plans. Ada plans ya. Habis itu yang ada plans saya mana? Ini ya. Ya, berarti ini yang ketiga. Stop your kitchen accordingly. Terus habis itu yang 3 dulu apa yang 4 dulu? yang 4 dulu. Iya, 4 dulu. Ini juga tetap keempat, yang ini terakhir. Karena dia dapat apa? Lastly. Gitu. Oke, udah bisa ya?